Bapak Ibu, selamat siang. Bapak Rein. Selamat siang Ibu Moderator. Selamat siang Bapak Rein. Kabar baik Selamat siang teman-teman. Baik Ibu. Ya Bapak Guru, Ibu yang hebat, selamat siang. Selamat jumpa. Siang Ibu. Ya Ibu. Ya Bapak Ibu, kita bisa mulai ya Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Apa Baik. sehat? Ya baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Shalom Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, selamat datang, selamat jumpa dalam sosialisasi budaya positif yang diselenggarakan oleh komunitas Alerasa Beta Rasa yang boleh kita mulai di siang hari ini. Terlebih dahulu Bapak Ibu, mungkin beta perkenalkan beta sendiri sebagai moderator, Ibu Ellen Tuhehai, guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 22 Seram bagian Barat. Dan Bapak Ibu, dalam sosialisasi budaya positif bagi Bapak Ibu guru hebat di saat ini dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Bapak Wilter Rumah Pasal SPD yang biasa kita sapa dengan Pak Wil Rumah Pasal. Beliau merupakan fasilitator guru penggerak angkatan 9 yang cukup potensial dan merupakan sumber inspirasi bagi kita sebagai Bapak Ibu guru hebat. Dan di saat ini kita akan sama-sama mengikuti sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak fasilitator kita, Bapak narasumber kita, Bapak Wil Rumah Pasal. Kepada Bapak Wil, saya persilakan. Oke, terima kasih Ibu Tuhehai untuk kesempatannya. Bapak Ibu semua selamat siang. Siang. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Baik saya Bapak Wil. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu di saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Nah, terima kasih karena Bapak Ibu telah bergabung dalam room kita saat ini, Bapak Ibu semua. Di mana pada saat ini kita akan bersama dengan komunitas Alerasa Beta Rasa, saya sendiri sebagai salah satu calon guru penggerak rekognisi angkatan 9, Bapak Ibu semua. Saya akan berbagi dengan Bapak Ibu tentang salah satu topik pada pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif, Bapak Ibu semua. Dan melalui kesempatan ini Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa hal penting di sini Bapak Ibu semua, yaitu terkait dengan kita akan melihat apa yang membedakan antara hukuman, restitusi, dan konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu semua.
Nah, itu merupakan 3 hal penting yang akan kita bahas di sini Bapak Ibu semua. Sebelum nanti Bapak Ibu akan menjawantakan itu dalam implementasi Bapak Ibu semua di lingkungan pendidikan masing-masing. Jadi Bapak Ibu saya izin untuk share materi Bapak Ibu semua. Oke. Bapak Ibu, apa layar saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah Pak Wil. Sudah Pak Wil. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, saya izin untuk menyampaikan materi kita di saat ini, Bapak Ibu semua. Di saat ini tema yang saya angkat yaitu ayo kenali budaya positif, Bapak Ibu ya. Jadi tema yang saya angkat di saat ini yaitu tentang ayo kenali budaya positif, Bapak Ibu semua. Nah, budaya positif yang seperti apa gitu Bapak Ibu? Dari mana kita memulai sebuah budaya positif itu Bapak Ibu semua? Nah, Bapak Ibu, di sini hal yang akan kita lihat di saat ini Bapak Ibu semua yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu semua. Bagian pertama yang akan kita lihat adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal gitu Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu berbicara tentang disiplin positif, berbicara tentang nilai-nilai kebajikan universal, apa saja sih yang perlu kita lihat di sini Bapak Ibu semua? Nah, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengepalkan tangan ya Bapak Ibu semua. Nah, jadi kita akan ada pada kegiatan yaitu kegiatan ini disebut dengan kepalan tangan. Jadi instruksinya seperti ini Bapak Ibu semua. Jika di samping Bapak Ibu ada teman, kalaupun tidak ada, Bapak Ibu membayangkan ada teman di samping Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu membayangkan seakan-akan ada teman di samping Bapak Ibu. Kalau ada, kita langsung praktik sama-sama. Bapak Ibu boleh mencoba sebuah kertas kecil, tuliskan pada kertas itu, atau tuliskan pada kertas itu benda, nama benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Karena kan kita punya harta karun gitu ya Bapak Ibu ya. Kita punya harta karun yang mau kita simpan di sini. Jadi letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam kertas itu Bapak Ibu semua yang sudah berisikan tulisan tentang sesuatu benda atau suatu hal yang berharga itu. Bapak Ibu genggam sekuat-kuatnya dalam bentuk kepalan tangan seperti yang ada pada contoh gambar yang di bagian kanan atau kiri layar kita ini Bapak Ibu semua. Boleh Bapak Ibu ya? Nah, kurang lebih kita akan mempraktikkan seperti ini. Selanjutnya, teman Bapak Ibu yang di samping, atau kalau tidak ada teman, Bapak Ibu membayangkan ada orang di samping gitu ya Bapak Ibu semua. Mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, untuk meminta Bapak Ibu memberikan benda tersebut. Untuk meminta Bapak Ibu memberikan benda tersebut. Teman Bapak Ibu bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja hal yang bisa teman Bapak Ibu itu lakukan agar bisa membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, waktu saya berikan dari sekarang, Bapak Ibu kurang lebih sekitar 3 sampai 3 menit lah gitu Bapak Ibu ya. Kurang lebih 3 menit Bapak Ibu boleh mempraktikkan ini Bapak Ibu semua. Dan kegiatan ini bisa dilakukan secara timbal balik. Kalau yang bagian orang pertama tadi sudah, Bapak Ibu boleh ke temannya juga gitu Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu mungkin boleh dilakukan sekarang Bapak Ibu semua. Dan saya izin untuk share screen ini karena saya mau lihat ekspresinya Bapak Ibu semua.
Jadi Bapak Ibu kalau misalkan tidak ada temannya, Bapak Ibu boleh membayangkan ada teman di samping ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu membayangkan seakan-akan ada teman di samping. Oke Bapak Ibu, ada yang sudah berhasil melakukan praktik sederhana ini Bapak Ibu? Saya share screen lagi Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu kalau ada yang sudah melakukan praktiknya atau sudah bisa membayangkan apa yang terjadi gitu Bapak Ibu boleh menyampaikan ke saya dalam forum kita ini kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan dari praktik sederhana kita tadi Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu akan membuka tangan ataukah Bapak Ibu terus menutup genggaman tangan Bapak Ibu seperti ini? Ya Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu boleh menyampaikan ke saya, ke kita semua lewat room ini Bapak Ibu. Mungkin Ibu Ellen bisa lihat Bapak Ibu kalau ada yang bisa, Bapak Ibu boleh raise hand gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh raise hand. Oke Bapak Ibu yang sudah bisa membayangkan atau sudah melakukan dengan teman di samping, jika punya teman di samping gitu Bapak Ibu boleh menyampaikan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dari praktik sederhana kita ini. Iya Pak Wil, sudah ada Ibu Asmawati. Oh iya. Yang sudah raise hand. Oke, Bu Asdi, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak pemateri yang luar biasa. Di sini saya coba mengungkapkan atau mencoba untuk menjawab berdasarkan bayangan saya, karena kebetulan di sini tidak ada di sekitar saya untuk memegangkan tangan, tapi saya mencoba untuk menjawab dari pertanyaan A. Dapat kita lihat bahwa perlu kita lihat dari segi kepunyaan atau hak milik. Ini menurut pendapat saya ya Pak Wil ya. Siap. Halo Pak Wil, bisa mendengarkan saya? Bisa Bu, bisa. Ya, oke. Ya, perlu kita lihat dari segi kepunyaan atau hak milik, kemudian dari segi pemanfaatan. Kalaupun itu adalah hak milik saya dan bisa dibagikan kepada yang membutuhkan, maka saya akan mengepalkan tangan saya sekedar untuk menjaga dan melindunginya. Bila ada orang lain yang membutuhkan, sekali lagi maka perlu kita berbagi bersamanya. Jika memang itu penting untuk dibagikan, maka saya akan membuka kepalan tangan saya. Sedangkan untuk pernyataan bagian B, jika memang barang milik orang lain yang dititipkan untuk kita, itu berarti harus kita jaga dan harus kita pelihara dalam kondisi apapun. Maka siapapun orang yang datang dengan cara apapun yang tidak akan memberikan, saya tidak akan membuka kepalan tangan saya, karena saya menjaga amanah yang harus saya pegang ketika orang lain menitipkan amanah. Itu yang dapat saya sampaikan Pak Wil. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu As. Bapak Ibu kita kasih aplaus dulu untuk Ibu As, Bapak Ibu yang sudah memberikan semua imajinasi tentang aktivitas kepalan tangan kita saat ini Bapak Ibu semua.
Jadi kalau misalkan menurut Ibu As tadi, Bapak Ibu, kalau itu adalah miliknya Ibu As, maka dia akan berusaha sekuat tenaga menahannya. Tapi kalau itu hal yang bisa dibagikan, Ibu As akan membagikan gitu, Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan itu adalah sebuah titipan atau sebuah kepercayaan diberikan barang milik orang lain misalkan, berarti Bu As, apapun terjadi, Bu As tidak akan membagikan untuk siapapun itu yang berusaha untuk mendapatkan mengambilnya gitu, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu As. Selanjutnya, Ibu Ellen sepertinya ada yang resen lagi ya, Bu Ellen. Siap Pak Wil, ada Pak Rein yang sudah raise hand-nya, silakan Pak Rein. Oke, Pak In, silakan Pak In, masih mute, Pak In, masih mute. Boleh dikasih unmute dulu atau nanti saya yang ya dengar Pak Wil, dengar. Oke, mendengar Pak Wil? Ya. Terdengar, sudah. Ya. Ya baik, terima kasih Pak Wil, Pak Fasilitator dan Ibu Moderator. Ya, Pak Wil minta maaf ya di Ambon ada kepentingan sedikit ya. Dari apa yang tadi Pak Wil bagikan untuk Katong di saat ini materi yang cukup menarik dan beta merasa ini mengenai masalah hal mengenai budaya positif. Apa yang tadi yang sudah diungkapkan oleh Ibu As tadi, beta setuju. Karena apa? Ini mengenai sebuah jati diri Katong, bagaimana dari sisi Katong sebagai seorang manusia maupun dalam hal ini dalam konteksnya seorang guru. Budaya ini, misalnya rasa kejujuran. Tangan itu diberikan yang diciptakan oleh Tuhan sebagai Katong sebagai anggota tubuh. Bagaimana Katong menggunakan tangan itu? Apalagi tadi Katong mempraktekannya. Misalnya kalau beta pegang, beta punya dalam hal ini adalah emas. Karena emas ini adalah merupakan sebuah barang yang sangat mahal. Ini kalau dia bilang yang sangat berharga. Emas itu harus dijaga kalau dari sisi beta dijaga. Diberikan kepada orang apabila memang orangnya membutuhkan. Dalam hal ini masalah jati diri dan kepercayaan Katong, bagaimana Katong melihat keadaan, kondisi keadaan itu juga sangat menentukan. Apabila Katong memberikan sesuatu yang diperlukan, dan apabila kondisi itu tidak baik, Katong bisa memberikannya, seperti itu Pak Wil. Nah, bagaimana Katong lihat dari sisinya. Terasa bagaimana Katong melihat ini dari sisi positif thinking yang Katong memberikannya dan bisa bagaimana orang bisa mencernanya dan bisa membaginya. Apabila kalau dalam pepatah bilang kalau orang yang membuka tangan tuh orang yang baik. Tapi juga bagaimana Katong bisa menutup tangan. Jadi dalam intinya bahwa hal yang baik Katong bisa memberikan, tapi hal yang buruk Katong tidak bisa memberikan. Beta rasa itu apa yang beta pemahaman beta bisa bagikan. Terima kasih Pak Wil dan Ibu Moderator. Terima kasih Pak Rein yang sudah memberikan hasil dari imajinasi juga tentang permainan kita ini, praktik kita saat ini. Jadi sesuatu yang di dalam genggaman itu Pak Rein anggap sebagai menganggap itu adalah emas. Dan bicara soal emas, Pak Rein menganggap bahwa itu adalah berbicara tentang harga diri, jati diri gitu. Itu bisa dibagikan dan dalam kondisi yang seperti apa. Tapi itu pun akan tetap digenggam jika itu tidak harus dimungkinkan untuk kemudian dibagikan pada semua orang. Jadi tidak terlalu jauh berbeda dengan disampaikan Ibu As tadi, tapi memang berbicara tentang jati diri seorang guru, apa yang harus dilakukan, tetap menjaga jati diri itu, tetap menjaga marwah sebagai seorang guru, dalam hal melaksanakan disiplin positif sesuai dengan firman kita. Oke, terima kasih Pak Rein, Bapak Ibu, kita kasih aplaus dulu Bapak Ibu untuk Pak Rein, Bapak Ibu semua. Saya cari layar saya dulu Bapak Ibu, oke. Kita kasih aplaus untuk Pak Rein, Bapak Ibu semua. Ibu Ellen, masih adakah yang lain lagi Ibu Ellen? Ibu Els, boleh? Ya Bapak Ibu yang lain yang mau memberikan pendapat, silakan Bapak Ibu, masih ada waktu. Ibu Els, Ibu Yesi, Ibu Mimin, Ibu Yusir, Ibu Sohaba,
Ya Pak Wir, mungkin untuk sementara belum, kita mungkin bisa melanjutkan dulu Pak Wir. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, saya izin lagi untuk share materinya Bapak Ibu semua. Apa di layar saya sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Pak, belum Pak. Belum Pak, ini layarnya kayaknya terjeda oleh ada tulisan Friendster window. Oh iya, sebentar. Saya stop share dulu Bapak Ibu ya. Oke. Saya share ulang nih Bapak Ibu. Biar tidak terhalangi. Oke, Bapak Ibu apa sudah terlihat? Belum Pak Wir. Belum, Maaf Pak Pak Wir, Wir, belum. belum terlihat Pak. Ada loading-loadingnya Belum, Pak. tidak Bapak Ibu? Iya Loading-loadingnya. Pak, belum terlihat. Belum terlihat Pak. Masih belum terlihat Bapak Ibu? Belum Pak. Belum Pak Wil. Belum terlihat sama My sekali God. Pak Wil. Oke, saya coba ulang lagi Bapak Ibu. Ya Pak Wil. Oke. Ya, sudah terlihat Pak. Sudah Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu sudah melakukan praktik sederhana tentang pengepalan tangan ini Bapak Ibu semua. Kita akan melanjutkan, sudah Bapak Ibu sudah sama-sama sudah menyampaikan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu rasakan jika Bapak Ibu nanti berhadapan dengan kenyataan yang seperti yang kita lakukan saat ini dalam simulasi ini. Nah Bapak Ibu semua, apa yang terjadi gitu kan? Bapak Ibu sudah menjawabnya tadi kan? Apa yang terjadi gitu Bapak Ibu semua? Bapak Ibu sudah menjawabnya dengan sangat baik sekali gitu Bapak Ibu, dari berbagai sudut pandang Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya seperti ini. Apakah Bapak Ibu atau teman Bapak Ibu membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Mengapa alasan Bapak Ibu atau teman Bapak Ibu membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Tadi sudah ada yang bilang, akan membuka jika hal itu penting untuk dibagikan ke orang lain, tapi akan terus menutup jika itu adalah sesuatu yang sangat rahasia, yang sangat penting, yang hanya bisa dikonsumsikan untuk diri sendiri. Ya Bapak Ibu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Rain dan Ibu Asmawati tadi. Kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu atau rekan Bapak Ibu menutup kepalan tangan? Nah, ini juga sama nih Bapak Ibu, kalau ini berlaku Bapak Ibu yang berusaha merayu gitu, Bapak Ibu berusaha untuk mengambil, berusaha untuk mau teman rekan Bapak Ibu itu yang memegang barang yang berharga itu Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu lagi-lagi ada yang terus akan menutup karena memang itu adalah sesuatu yang hanya diberikan untuk pribadi Bapak Ibu saja, tapi Bapak Ibu bisa membuka jika hal itu dipandang baik, dipandang harus, wajib untuk dibagikan kepada rekan yang lain gitu. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan di sini adalah yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Bapak Ibu tadi? Gitu. Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Bapak Ibu? Ibu Ellen mungkin bisa lihat, mungkin ada yang raise hand untuk mau menjawab. Siap-siap Pak Wir.
Mimin kah, Ibu Tohata kah, Ibu Silakan Warba Bapak Ibu kah. hebat. Selain Bapak tadi Ibu Pak Rein hebat. sama Ibu Asma sudah, Bapak Ibu yang lain Yesi yang memegang kontrol. yang memegang kontrol atau kendali dalam membuka dan menutup kepalan tangan. Ibu Sil ada ya Bu Sil? Ya, terima kasih Pak Wil. Iya. Baik, Pak Wil, mungkin ada beberapa Bapak Ibu hebat yang sudah raise hand. Mungkin Ibu Tomasoa dulu. Ibu Tomasoa, disilahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu untuk mematikan kamera karena pengaruh jaringan. Suaranya kedengaran Pak? Jelas sekali Ibu Esther. Oh ya, ya terima kasih. Terkait dengan pertanyaan siapakah yang memegang kontrol dari kepalan tangan, menurut saya yang memegang kontrol itu saya sendiri dalam membuka kepalan tangan. Kenapa? Karena tangan tersebut adalah tangan saya. Jadi saya yang berhak untuk mengontrol. Tinggal bagaimana saya mempertahankan kontrol saya sehingga tangan itu tetap terkepal atau nanti mungkin terbuka oleh usahanya pihak B. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu Tomasoa. Ada lagi Ibu Sil, disilahkan Ibu Sil. Ya, terima kasih Ibu Ellen untuk kesempatannya, Bapak Ibu. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu saya berpikir secara logika saja, misalnya pihak B atau orang yang memaksa untuk mengambil apa yang menjadi milik kita itu jika dia mempunyai kekuatan atau dia punya kemampuan lebih daripada kita, maka otomatis kita pasti kepala tangan kita akan terbuka. Analoginya begini Bapak Ibu, ketika kita memegang apa yang menjadi milik kita, saya bandingkan sedikit saya bandingkan dengan ilmu pengetahuan. Jika kita punya, sebaiknya jika kita punya ilmu pengetahuan, kita harus bagikan untuk orang lain. Jangan apa yang kita tahu tapi sebaliknya kita harus bagikan supaya orang lain juga bisa berkembang atau bisa mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Terima kasih, mungkin dari saya. Ya, terima kasih Ibu Sil. Bapak Ibu yang lain, ya Ibu Asmawati, disilahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Moderator, pemateri yang sangat luar biasa di siang hari ini. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 3, di mana pemegang kendali atau kontrol itu ya sudah pasti adalah diri kita sendiri. Jika kita memegang sesuatu yang kita genggam itu sangat berharga untuk kita, maka kita akan menganggapnya dengan sekuat tenaga walaupun ada orang yang datang mengrongrong atau misalnya yang menghardik dan lain sebagainya. Tetapi kalau memangnya itu adalah sesuatu yang berharga untuk kita, maka kita pertahankan. Tetapi jika misalkan ada orang lain yang datang dengan memang sangat membutuhkan, maka kita bisa membuka kepalan tangan kita untuk berbagi seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Sil, bahwa ketika kita punya pengetahuan yang lebih, kita berbagi, artinya kan berarti kita sudah berbagi praktik baik, berbagi kebaikan kepada orang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Wil, Ibu Moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu untuk pendapat-pendapat yang sangat menarik, sangat baik di siang hari ini. Silakan diserahkan kembali kepada Pak Wil. Oke Ibu Tuehai, terima kasih. Semua yang disampaikan Bapak Ibu itu sungguh luar biasa sekali Bapak Ibu semua, karena sebenarnya yang memegang kendali atas tangan kita itu Bapak Ibu, kepala kita adalah kita sendiri ya Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita akan melihat sesuai dengan sudah yang disampaikan oleh Bapak Ibu,
kira-kira kapan ini akan dibuka gitu kan Bapak Ibu, kapan kita akan terus mempertahankan gitu ya Bapak Ibu. Nah itu dia. Nah, terima kasih Bapak Ibu semua. Di layar sudah terlihat share screen saya Bapak Ibu. Sudah, Pak. Oke, Sudah kita Pak, lanjutkan sudah. aja materinya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu semua. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lihat tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan dan miskonsepsi tentang teori kontrol atau isu kontrol itu sendiri Bapak Ibu semua. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, praktik sederhana kita tadi itu menggambarkan sebenarnya yang berhak atas diri kita sendiri. Setiap individu tidak ada orang yang berhak, tidak ada orang lain yang berhak atas dirinya, kemauan apapun itu Bapak Ibu. Yang bisa mengendalikan diri sendiri adalah pribadi orang itu sendiri, individu itu sendiri Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu semua, ini miskonsepsi tentang teori kontrol atau kita kenal dengan ilusi kontrol yang selama ini ada dalam mindset kita, dan ini sudah tertanam puluhan tahun Bapak Ibu, sudah sekian tahun berakar dalam diri kita. Bapak Ibu, ada kurang lebih 5 atau 6 ilusi kontrol ini Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid gitu Bapak Ibu semua. Jadi memang benar sekali Bapak Ibu, tugas kita adalah mengontrol murid, kita mengatur murid gitu Bapak Ibu semua. Tapi berbicara tentang disiplin positif Bapak Ibu semua, kita punya kita akan membahas dulu, kita akan melihat dulu miskonsepsi kita gitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita berbicara tentang ilusi mengontrol murid, ilusi guru mengontrol murid Bapak Ibu, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah ini dia Bapak Ibu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol, Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semua, yang kita lakukan selama ini, nanti kita bisa memilah-milah gitu Bapak Ibu semua, ilusi kontrol guru mengontrol murid. Nah, sebenarnya tidak bisa kita mengontrol dengan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam diri seorang anak gitu kan, atau teman rekan kita gitu Bapak Ibu. Tapi lagi-lagi ketika itu terjadi karena memang kita sementara responden kita Bapak Ibu atau lawan bicara kita itu sebenarnya sedang membuka diri untuk dikontrol oleh kita gitu Bapak Ibu semua. Dalam hal ini kalau kita bicara tentang posisi kita sebagai guru dan murid gitu Bapak Ibu. Dan saat itu Bapak Ibu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut gitu. Dan ini yang selama ini terjadi oleh kita semua. Bahkan kita pun adalah produk-produk yang kemudian memberikan diri kita dikontrol sepenuhnya oleh guru gitu Bapak Ibu semua. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Gitu Bapak Ibu. Ya kan Bapak Ibu, contoh nih kalau kita di sekolah gitu Bapak Ibu, yang namanya guru, kita kadang apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sampaikan gitu Bapak Ibu, harapkan murid kita, peserta didik kita harus mengikuti, dan mereka ada pada posisi yang tidak ada pilihan gitu Bapak Ibu, mereka harus mengikuti gitu. Apalagi saat kita tidak memberikan ruang-ruang ekspresi bagi mereka. Kita mengarahkan bahwa ya harus seperti ini gitu Bapak Ibu. Dan ini yang selama ini terjadi, dan ini merupakan bagian dari miskonsepsi kalau kita bicara soal posisi kontrol atau teori kontrol gitu Bapak Ibu semua. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah Bapak Ibu, dia yang sering kita lakukan, bukan sebenarnya tidak ada salah di bagian sini Bapak Ibu, cuman karena selama ini itu yang kita jalankan gitu, karena kita pun di secara budaya kita, budaya pendidikan kita selama ini ya seperti itu gitu Bapak Ibu, memberikan penguatan positif dan efektif, dan kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang bermanfaat gitu Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol Bapak Ibu. Segala usaha untuk mempengaruhi murid
agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Nah, ini adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru, gitu Bapak Ibu, untuk berusaha memberikan penguatan-penguatan positif itu, gitu Bapak Ibu semua. Jadi ceritanya gini Bapak Ibu, kadang kalau kita masuk di kelas, kita itu lebih sering gini, dulu ibu tuh belajarnya begini, dulu Pak Guru tuh belajarnya begini, gitu Bapak Ibu. Dulu tuh kayak gini, dulu tuh kayak gini, gitu Bapak Ibu. Sebenarnya menurut kita itu adalah hal baik Bapak Ibu. Kita memberikan contoh-contoh yang baik. Tapi karena anak-anak kita bertumbuh pada zaman yang berbeda, yang kita kenal dengan kodrat alam dan kodrat zaman, itu berbeda sekali gitu Bapak Ibu. Sehingga kadang kalau kita lebih banyak menyampaikan hal-hal yang kita anggap itu baik menurut kita Bapak Ibu, yang sebenarnya itu motivasi menurut kita adalah motivasi bagi mereka. Tapi kadang anak-anak di zaman ini mereka menganggap apa sih dongeng apa lagi sih yang disampaikan oleh Bapak itu, Ibu guru di depan, Bapak guru di depan. Kita ini kan kita sebenarnya mau belajar apa mau mendengar itu gitu contoh. Nah, jadi boleh sih Bapak Ibu kita memberikan penguatan positif yang kita menganggap itu bermanfaat, contoh-contoh konkret yang pernah kita lewati gitu kan Bapak Ibu, tapi jangan sampai mendominasi gitu Bapak Ibu. Kita harus lihat lagi, kalau kita orang Ambon biasa bilang lihat-lihat where gitu Bapak Ibu. Nah, itu yang paling penting ya Bapak Ibu. Jadi ini sedikit ini juga termasuk dalam miskonsepsi tentang ilusi kontrol atau teori kontrol ini Bapak Ibu semua. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang perubahan paradigma, sorry Bapak Ibu. Nah, ini dulu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu semua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang merasa bersalah itu seakan-akan bisa menguatkan karakter. Contoh nih Bapak Ibu, itu mungkin Bapak Ibu bisa melihat contoh sehari-hari dan Bapak Ibu berefleksi sendiri. Saya ini pernah melakukan itu atau tidak gitu, atau beberapa waktu terakhir ini saya sering melakukan itu atau tidak gitu Bapak Ibu. Di sini dikatakan begini Bapak Ibu semua. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal sebenarnya Bapak Ibu. Para murid ini, para peserta didik kita, mereka akan belajar untuk merasa buruk di mereka sendiri, Bapak Ibu semua. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kita sudah terlanjur, kita sudah sering, Bapak Ibu, mengkritik mereka untuk hal-hal yang sebenarnya menurut kita itu adalah bisa mengubah perilaku mereka. Tapi sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Mereka mengembangkan dialog negatif pada diri mereka sendiri dan kadang-kala di sini Bapak Ibu, sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini Bapak Ibu. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Benar kan Bapak Ibu? Kadang kita begini. Ya gitu, orang Ambon tuh biasa bilangnya begini. Iya, bikin terus sudah gitu. Itu bagus gitu Bapak Ibu. Itu kan Bapak Ibu ya? Itu bagus gitu. Bikin sudah itu gitu dan seterusnya. Atau apa ya, kadang ketika anak melakukan suatu perbuatan yang berulang-ulang gitu Bapak Ibu, kita sudah tidak mau lagi menegurnya gitu Bapak Ibu, kita menegurnya dengan suara halus, bernada halus, tapi itu lagi-lagi Bapak Ibu kita sudah ada pada titik jenuh kita, contoh seperti itu Bapak Ibu. Nah, kadang juga kita memberikan kritikan ini dengan nada yang tegas gitu Bapak Ibu ya, nada yang tegas, karena bagi kita ini baik untuk membentuk karakter dia menjadi lebih baik, gitu Bapak Ibu. Nah, kita bisa membayangkan sendiri ya Bapak Ibu, kira-kira hal-hal seperti apa, kalimat-kalimat seperti apa yang biasa kita gunakan gitu untuk mengkritik anak, kemudian membuat anak itu merasa bersalah, dan kita beranggapan bahwa ini bisa menguatkan karakter dia, gitu Bapak Ibu semua. Berikutnya Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini dia. Banyak orang dewasa termasuk kita sebagai guru
percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab atau kita memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima gitu Bapak Ibu. Pokoknya apapun yang kita lakukan itu anak bisa menerima karena posisi kita itu Bapak Ibu sebagai orang dewasa. Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja gitu Bapak Ibu. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kadang kita bikin saja gitu, apapun yang kita lakukan anak itu akan ikut. Tapi lama-kelamaan Bapak Ibu, seperti tidak berjauh berbeda dengan yang tadi kritik, itu kita anggap menguatkan karakter gitu Bapak Ibu semua. Anak akan menimbulkan sesuatu hal yang dia tidak suka gitu Bapak Ibu, mulai tidak suka, mulai bosan dengan kita gitu Bapak Ibu sebagai orang dewasa. Ide itu ada lagi, sebentar kita disuruh buat apa lagi nih? Ya ampun, Anto ini sudah datang lagi, atau bikin apa lagi gitu ceritanya. Nah itu Bapak Ibu ya, itu yang kemudian harus kita, ini merupakan miskonsepsi berdasarkan teori kontrol ini Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu, ini merupakan sebuah perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Dalam hal ini Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi Bapak Ibu semua, ada stimulus respon, ada teori kontrol atau pilihan. Ini yang membedakan gitu Bapak Ibu. Dalam stimulus respons, Bapak Ibu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dalam teori kontrol atau teori pilihan, Bapak Ibu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu Bapak Ibu semua. Nah, jadi berikut lagi Bapak Ibu, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kita melihat hal-hal buruk itu adalah kesalahan gitu Bapak Ibu. Dalam teori kontrol atau teori pilihan Bapak Ibu, semua perilaku apapun itu Bapak Ibu perilakunya itu memiliki tujuan. Gitu Bapak Ibu. Jadi hal-hal seperti ini Bapak Ibu, kadang ketika anak melakukan sebuah kesalahan kita langsung mengkat dan macam-macam lah gitu Bapak Ibu. Kita kadang tidak mau berpikir, tidak mau pusing, tidak mau menganalisa sebenarnya kenapa sih si anak berbuat demikian gitu Bapak Ibu. Itu yang kemudian menjadi sesuatu hal yang perlu kita rubah dari sekarang. Kemudian kalau bicara tentang stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam teori kontrol atau teori pilihan ini Bapak Ibu, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Gitu Bapak Ibu. Hanya kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Gitu Bapak Ibu. Kemudian dalam posisi yang berikut lagi Bapak Ibu, saya bisa mengontrol orang lain. Gitu Bapak Ibu semua. Sebenarnya Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Sepenuhnya gitu Bapak Ibu. Karena tadi sudah kita lihat beberapa hal tadi, kadang terpaksa melakukan itu Bapak Ibu semua. Kemudian berikut lagi bicara yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, gitu Bapak Ibu. Kadang gitu kan Bapak Ibu, ketika kita datang, oh anak-anak gini ya, harus kayak gini. Kita berusaha tuh membujuk dengan kalimat kita yang persuasi gitu Bapak Ibu. Tapi ketika anak-anak itu tidak mau melakukan apa yang kita inginkan gitu Bapak Ibu, itu Bapak Ibu, kita akan memaksa gitu Bapak Ibu, kita akan memaksa. Nah, sedangkan coba Bapak Ibu kita melakukan kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalkan kita mau melakukan sesuatu, kita diskusi dulu dengan anak-anak tuh Bapak Ibu. Gini hari ini tuh kita mau melakukan ini di sekolah gitu kan, Bapak Ibu kita tanya dulu, kira-kira kalian mau tidak ini kita kerjakan, tugas ini dikerjakan seperti apa gitu Bapak Ibu ya, mau diselesaikan pada jam berapa gitu. Jadi bukan kita yang bilang, oh tugas ini harus dia selesai jam 10 pagi atau 5 menit, 10 menit gitu Bapak Ibu. Padahal dalam waktu 10 menit anak-anak belum bisa tuh Bapak Ibu. Nah, gitu dia ya Bapak Ibu. Tapi kita tuh sekarang kan sudah, pokoknya harus karena RPP kita sudah taruhnya 10 menit, 30 menit eksplorasi, tidak boleh lebih dari 10 menit. Tidak boleh lebih dari 30 menit gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang agak repot nih Bapak Ibu, kita diskusikan dulu tuh dengan anak-anak gitu. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau bicara tentang stimulus respon, itu cara berpikirnya adalah berpikir menang kalah gitu Bapak Ibu. Menang kalah. Sedangkan kalau teori kontrol, kalah berpikirnya adalah
berpikir tentang win-win solution, berpikir tentang menang-menang. Harus pokoknya semua orang harus merasa lega, semua orang tuh harus tidak ada yang lebih diuntungkan atau dirugikan gitu Bapak Ibu. Pokoknya dengan demikian Bapak Ibu kita harus tahu perasaan anak-anak, kita harus tahu kira-kira mereka ini mau melakukannya kapan gitu contoh. Jadi itu semuanya saling berhubungan gitu Bapak Ibu semua. Itu mungkin beberapa hal Bapak Ibu yang kalau kita berbicara tentang perubahan paradigma gitu Bapak Ibu. Jadi mindset kita, paradigma kita itu mesti berubah dulu gitu Bapak Ibu. Kalau kita tidak berubah Bapak Ibu, kita menganggap yang sudah kita lakukan selama ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang budaya-budaya, karena itu sudah menjadi budaya loh Bapak Ibu. Saya selalu dan sering bilang, merubah budaya itu tidak gampang dan mudah gitu Bapak Ibu. Budaya itu berubah dari mana titik perubahannya? Paradigma kita, mindset kita berubah, baru kita bisa melakukan perubahan itu keluar dari dalam diri kita. Satu orang, dua orang di sekitar kita, dan akan menjadi sebuah kebiasaan, kebiasaan itu akan menjadi budaya, gitu Bapak Ibu. Maka ada budaya baru, kita saling memahami, memberikan ruang-ruang kepada anak, gitu Bapak Ibu. Sehingga kita bisa membedakan antara stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan ini Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu, apa kata makna disiplin gitu Bapak Ibu semua? Kalau disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin ya Bapak Ibu, kita semua sudah tahu gitu, yang artinya belajar. Gitu. Sedangkan makna dari kata ini Bapak Ibu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato saat itu Bapak Ibu semua. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, ya Bapak Ibu. Bicara tentang disiplin berarti asal katanya disiplin itu belajar gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya gitu Bapak Ibu. Dia berusaha mencari tahu apa sih sebenarnya kelebihan saya gitu. Apa sih sebenarnya kekurangan saya begitu. Saya harus berkolaborasi dengan siapa begitu Bapak Ibu. Saya harus terus belajar dengan siapa begitu Bapak Ibu semua. Nah itu dia. Berikut Bapak Ibu, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan gitu Bapak Ibu. Yang tadi gitu Bapak Ibu, karena ada miskonsepsi itu gitu Bapak Ibu. Jadi seakan-akan kita memaksakan semua peraturan, kita buat peraturan banyak-banyak gitu Bapak Ibu semua. Padahal sebenarnya kita tidak membiasakan hal-hal baik itu dulu, lalu kemudian menjadi sebuah disiplin diri gitu Bapak Ibu. Sehingga kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, untuk mencapai sesuatu tujuan mulia gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, inilah budaya kita, begitu. Jadi seakan-akan itu sudah bergeser gitu Bapak Ibu. Karena kalau disiplin positif, disiplin diri, itu sangat berbeda dengan disiplin yang karena paksaan, karena tekanan gitu Bapak Ibu semua. Itu makna disiplin seperti itu ya Bapak Ibu yang perlu kita kembali budayakan, perlu kita kembali laksanakan gitu Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu semua, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi, memang gitu. Jadi kita perlu menggali, memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang disiplin diri, dan menurut Ki Hajar Dewantara, kalau misalkan kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, berarti orang lain dalam hal ini kalau kita berhadapan dengan anak-anak kita. Tugas kita adalah mendisiplinkan mereka jika mereka tidak disiplin. Bapak Ibu, saya sebentar dulu, karena sudah makin deras, saya mau juga Bapak Ibu ya. Saya tutup pintu dulu Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu semua, saya izin lanjut lagi, Bapak Ibu, karena di sini sementara hujan lebat, Bapak Ibu semua. Apa sudah terlihat layar saya, Bapak Ibu? Sudah terlihatkah layar saya? Sudah, Pak Wil. Sudah, Pak Wil. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa sebentar Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sudah terlihatkah presentasi saya? Sudah, Pak Wil, sudah. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksudkan adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, Bapak Ibu. Jadi motivasi internal. Jadi tujuan kita tuh mengarahkan menuntun anak-anak kita untuk mereka itu bisa memiliki disiplin diri, gitu Bapak Ibu semua. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jika kita sudah, gitu ya Bapak Ibu ya, atau motivasi eksternal, gitu Bapak Ibu. Karena motivasi eksternal itu berasal dari luar dan bukan dari diri kita, gitu Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan kita berhadapan dengan anak-anak yang disiplinnya itu kita rasa masih kurang, Bapak Ibu, maka kita perlu mendisiplinkan mereka, gitu Bapak Ibu. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu, kita lihat untuk mendisiplinkan mereka supaya memang benar-benar muncul dari dalam diri mereka, disiplin itu Bapak Ibu, terlahirlah disiplin diri mereka, Bapak Ibu, tumbuh dan berkembang dengan baik. Kita harus melakukan berbagai hal yang sudah disampaikan tadi, kita menghindari miskonsep yang tadi gitu Bapak Ibu semua. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Jadi karena kita sudah tahu tentang miskonsepnya Bapak Ibu, nah kita sudah harus melakukannya. Ini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, gitu Bapak Ibu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi Bapak Ibu semua, berdasarkan William Glasser, Bapak Ibu, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Itu sudah kita sampaikan juga di depan ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah kita lihat bersama gitu. Jadi setiap perilaku itu memiliki tujuan. Jangan kita menganggap itu adalah sebuah kesalahan fatal gitu Bapak Ibu. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun gitu Bapak Ibu semua. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Ini yang disampaikan oleh Diane Gosen, salah satu ilmuwan juga Bapak Ibu, salah satu pemikir tentang teori pilihan ini Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita sudah tahu Bapak Ibu, dalam implementasi kurikulum kita sudah tahu tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Kita mempunyai 6 dimensi ini Bapak Ibu semua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif Bapak Ibu semua. Ini nilai-nilai universal yang termuat di dalam profil pelajar Pancasila inilah yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita implementasikan dalam seluruh aktivitas kita sebagai seorang pendidik, gitu Bapak Ibu. Sebagai seorang guru dalam menumbuhkan disiplin diri dari dalam diri anak-anak. Nah, Bapak Ibu semua, ini yang kita kenal dengan teori motivasi perilaku manusia. Kadang Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak itu begitu Bapak Ibu. Mereka itu mau melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi, ada tapinya Bapak Ibu. Mereka
pada suatu titik itu akan bertanya, apa yang terjadi jika saya tidak melakukan sesuatu itu, Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, contoh kalau kita punya peraturan sekolah atau peraturan kelas, gitu Bapak Ibu, yang kita buat tanpa kompromi dengan anak-anak, yang kita buat tanpa kita berdiskusi dengan anak-anak, langsung saja kita buat 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, tanpa kita membuka ruang-ruang diskusi dengan anak-anak, Bapak Ibu, mereka melakukan gitu Bapak Ibu. Tapi pada satu titik mereka kemudian akan ada dalam dialog diri mereka gitu. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukan peraturan itu gitu, contoh. Tata tertib yang poin 1, 2, dan seterusnya. Lagi-lagi ini adalah sesuatu motivasi eksternal Bapak Ibu. Yang datangnya dari luar karena bukan dilakukan karena kesadaran diri gitu Bapak Ibu. Tapi lagi-lagi ini dilakukan karena dia takut dihukum, dia takut dimarahi, dia takut segala macam lah. Menghindari ketidaknyamanan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan gitu Bapak Ibu. Dia tuh mau memasukkan tugas karena diiming-imingi ibu guru akan kasih hadiah gitu Bapak Ibu. Bapak guru akan kasih hadiah gitu. Jadi mereka itu Bapak Ibu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seakan-akan mereka itu butuh mereka mau memasukkan tugas itu karena mereka mau dipuji. Mereka memasukkan tugas itu karena mereka mau mendapatkan imbalan atau hadiah yang sudah ibu guru janjikan gitu Bapak Ibu. Tapi apa efeknya itu bisa bertahan lama gitu Bapak Ibu? Kita menjawab sendiri ya Bapak Ibu ya. Contoh kalau kita memberikan imbalan ke anak-anak dalam bentuk penghargaan kecil-kecilan gitu Bapak Ibu. Apakah setiap hari kita akan memberikan penghargaan apresiasi dalam bentuk imbalan itu ke anak-anak gitu Bapak Ibu? Dalam bentuk hadiah itu ke anak-anak? Pertanyaannya adalah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya gitu Bapak Ibu? Oh kalau saya buat tugas, itu nanti saya dapat apa ya dari ibu guru? Kalau beta buat tugas, beta dapat apa dari ibu guru gitu? Kalau beta mau maju kerja di papan tulis gitu, atau mau presentasi, beta dapat apa dari ibu guru gitu Bapak Ibu? Kalau untuk anak-anak usia dewasa ini bahaya loh Bapak Ibu. Jadi ini pun motivasi eksternal gitu Bapak Ibu, tidak tertanam, tidak terlahir dari dalam dirinya untuk sebagai penghargaan atas diri dan penghargaan atas apa yang ada pada dirinya gitu Bapak Ibu semua. Nah, berikut Bapak Ibu yang ketiga adalah dia melakukan sesuatu, perilaku manusia yang mau melakukan sesuatu untuk menghargai diri sendiri. Nah ini dia Bapak Ibu. Dia melakukan sesuatu karena dia menghargai dirinya sendiri. Dia akan berusaha belajar dengan sekuat tenaga jika dia tidak tahu tentang mata pelajarannya di sekolah. Dia akan berusaha bertanya kepada guru, kepada temannya, kepada media, internet, dan segala macam gitu Bapak Ibu. Karena dia menghargai dirinya gitu Bapak Ibu. Dia tahu dia itu masih kurangnya di mana, atau dia itu kalau sudah lebih, dia itu harus berbuat apa gitu untuk lebih menghargai dirinya itu Bapak Ibu. Pertanyaan yang muncul adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya gitu Bapak Ibu. Nah itu dia. Artinya kalau saya tidak tahu mata pelajaran ini, tidak tahu tujuan ini yang ibu guru sudah jelaskan di sekolah, saya harus cari kemana gitu Bapak Ibu. Saya harus berusaha tahu supaya saya mencari tahu informasinya, supaya saya bisa tahu tentang apa yang sudah diajarkan gitu Bapak Ibu semua. Atau saya bertanya kepada teman gitu Bapak Ibu. Nah, dia akan menghargai dirinya sendiri gitu Bapak Ibu semua. Selanjutnya Bapak Ibu, dia akan merasa bahwa ini akan sangat rugi jika dia tidak melakukannya. Nah, kalau dia sudah tahu berarti dia bisa berkembang lagi dan terus berkembang gitu Bapak Ibu semua. Nah, ini hal-hal yang perlu kita lihat secara bersama gitu Bapak Ibu semua. Antara motivasi perilaku manusia dalam hal ini apa yang lagi dilakukan terhadap anak-anak kita gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dia berkuasa atas dirinya sendiri, dia tahu kapan dia membagi waktu jam belajarnya, dia tahu kapan dia membagi waktu, kapan dia harus menyelesaikan tugas gitu Bapak Ibu.
kapan dia harus membantu orang tua gitu Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia menghargai dirinya gitu Bapak Ibu. Dia menghargai waktu gitu Bapak Ibu. Nah ini yang perlu kita berikan, kita arahkan kepada anak-anak kita. Karena tugas kita itu sebenarnya cuma hanya menuntun saja Bapak Ibu. Menuntun tumbuh kodratnya mereka. Karena sebenarnya hal-hal baik dan buruk itu sudah terkandung dalam diri anak. Sehingga menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, yang buruk-buruk itu jangan kita pertebalkan garisnya. Malah sebaliknya kita pudarkan. Jangan kita melihat yang buruk-buruk itu Bapak Ibu. Kita lihat yang baik-baik dari anak itu. Potensi anak itu Bapak Ibu semua. Kita pertebalkan potensi dirinya. Hal-hal baik yang ada pada dirinya kita pertebalkan gitu Bapak Ibu semua. Nah, dari sini kita akan lihat tentang hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Hukuman dan penghargaan. Di sini saya memberikan sebuah tabel. Sebenarnya hukuman itu adalah sebuah identitas gagal. Sedangkan sukses itu konsekuensi dan restitusi, dalam hal ini disiplin Bapak Ibu semua, itu adalah identitas sukses gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin dalam tabel ini Bapak Ibu kita akan melihat urutan-urutannya, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Ada hukuman, kemudian ada disiplin. Disiplin itu terbagi dua Bapak Ibu, ada konsekuensi dan ada restitusi. Gitu Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu bisa membacakan yang ada pada slide saya. Hukuman itu apa Bapak Ibu? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi Bapak Ibu. Sedangkan restitusi merupakan sebuah pilihan. Sedangkan Bapak Ibu, hukuman itu tidak nyaman untuk murid, tidak nyaman untuk orang lain, tidak nyaman untuk anak dalam waktu yang panjang gitu Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi akan berlaku ketidaknyamanan juga Bapak Ibu, tapi dalam jangka waktu yang pendek gitu Bapak Ibu. Sedangkan restitusi ini menguatkan anak atau menguatkan murid, menguatkan peserta didik kita dalam jangka waktu yang panjang gitu Bapak Ibu semua. Sedangkan Bapak Ibu, kita akan melihat berbagai definisi, berbagai contoh-contoh seperti ini Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya Bapak Ibu, pada tabel identitas gagal dan tabel identitas sukses. Identitas gagal itu semua bermuara pada hukuman Bapak Ibu. Sedangkan identitas sukses itu ada disiplin dan disiplin secara utuh Bapak Ibu yang terbagi dua disiplin itu. Ada konsekuensi dan ada restitusi gitu Bapak Ibu semua. Dalam hukuman, murid merasa tersakiti. Kalau konsekuensi, dia murid atau peserta didik kita itu dibuat tidak nyaman gitu. Tidak nyaman. Bagaimana mereka tidak nyaman? Iya, karena mungkin saja mereka telah melakukan konsekuensi dari kesepakatan yang telah dibuat gitu. Sedangkan kalau restitusi, Bapak Ibu, anak-anak kita, murid kita, peserta didik kita itu mendapatkan penguatan. Nah, Bapak Ibu akan lebih banyak, kita akan lihat, Bapak Ibu bisa lihat tabel-tabelnya saja, Bapak Ibu. Nah, nanti kita menuju kepada kita harus membedakan antara konsekuensi dan restitusi. Kemudian hukuman gini. Ini Bapak Ibu banyak sekali contoh-contohnya Bapak Ibu. Kalimat-kalimat yang bermakna negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu gitu. Kita biasanya tuh mengancam gitu Bapak Ibu. Sedangkan kalau dalam konsekuensi itu ada kalimat netralnya. Lakukan apa yang saya katakan gitu. Jadi kita tuh disiplin juga sih Bapak Ibu. Ini identitas sukses, masuk disiplin, tapi kita lalu kemudian kalimat netralnya seperti itu Bapak Ibu. Contoh yang ada di tabel saya, lakukan apa yang saya katakan gitu. Sedangkan kalau restitusi yang bermakna positif Bapak Ibu, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan gitu Bapak Ibu. Contoh nih, kalau kita memberikan hukuman ke anak-anak, anak kan sudah mendapatkan sanksi nih Bapak Ibu. Ingat, hukuman itu kita lakukan tanpa ada sepakat loh Bapak Ibu. Kita langsung hajar saja gitu. Anak tidak buat tugas, ya semua maju gitu, dipukul atau dibentak-bentak seperti apa gitu Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi ini Bapak Ibu, ini akibat dari pelanggaran sebuah tata tertib yang sudah disepakati gitu Bapak Ibu. Lalu konsekuensi sudah ditetapkan. Kalau terlambat mengumpulkan tugas, berarti berdirinya di belakang. Kalau terlambat tidak buat tugas, berarti harus pompa berapa kali, skor jam. Tapi kalau restitusi, itu dampak positifnya muncul tuh Bapak Ibu.
Yang kita lihat di sana adalah apakah hal ini sesungguhnya yang ingin kamu lakukan begitu. Jadi anak itu mau dikasih hukuman sih Bapak Ibu, tapi sebenarnya kita tidak langsung tuh kasih, yuk mari sini dipukul dan segala macam. Tapi kita memberikan beberapa pilihan dan ketika mereka mengiyakan contoh, apakah ini mau kamu lakukan gitu? Apakah mau dipukul, kamu mau dijewer telinganya, apa kamu mau pompa gitu? Kamu suka seperti itu, sebenarnya dia secara pribadi sudah karena dia tidak melakukan tugas ya, tapi paling tidak dalam restitusi ini dia akan membuat pilihan. Pak, saya tidak mau lagi kayak gini. Pak Guru, kita saya mau kayak gini gitu. Contoh orang Ambon kan biasa bilang gitu kan Bapak Ibu. Pak Guru, kita saya mau bikin kayak gini lagi. Ya, kalau tidak mau lagi seperti ini, maka apa yang harus dilakukan gitu Bapak Ibu? Dia menjawab Bapak Ibu, bukan kita lalu kemudian kalau kamu tidak mau seperti ini, maka kamu harus melakukan 1, 2, 3, 4, 5. Jangan Bapak Ibu. Kita berikan anak itu kemudian berkomitmen sendiri gitu Bapak Ibu. Dia menjawab sendiri, oh iya Pak Guru, kita semua terlambat bikin tugas lagi, kita semua gini-gini. Dan setiap saat kita tuh mengingatkan mereka gitu Bapak Ibu. Karena tugas kita sebagai guru tuh menuntun mereka gitu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu beberapa contoh tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini dia Bapak Ibu. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam itu. Dilibatkan dalam apa Bapak Ibu? Anak tidak dilibatkan di dalam mengambil keputusan tentang sanksi yang akan diberikan atau hukuman yang akan diberikan gitu Bapak Ibu. Jadi tiba-tiba datang, tiba-tiba tidak melakukan pelanggaran dan kita hajar saja gitu Bapak Ibu. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui sebuah kesepakatan atau pengerahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Itu kan Bapak Ibu yang kita kasar gitu, atau kita bisa dengan kata-kata, dengan ekspresi kita gitu Bapak Ibu. Murid itu akan merasa tersakiti, anak-anak merasakan tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata kita gitu Bapak Ibu semua. Apalagi paling fatal, kita selesai memberikan hukuman, misalkan contoh, anak dipukul. Langsung kita pergi tanpa memberikan pengarahan ke anak. Itu yang lebih fatal, Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu definisinya demikian. Sehingga kita bisa berusaha untuk menghindari hukuman itu, Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya, konsekuensi itu apa? Disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terancana atau sudah disepakati. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, gitu kan Bapak Ibu ya. Kita kenal ada yang namanya kesepakatan kelas. Ya kan Bapak Ibu ya. Oh kalau kelasnya jam 7 kelasnya masih jam 7.15 kelasnya masih kotor, kalian harus apa? Petugas harian harus apa gitu contoh. Atau anak-anak kalau terlambat buat tugas, maka berdiri mengerjakan tugas di belakang gitu. Jadi mereka tuh sudah tahu Bapak Ibu. Tanpa kita memerintah, tanpa kita bersuara, anak-anak yang tidak melakukan tugas, menyelesaikan tugas, atau melanggar tata tertib atau melanggar kesepakatan, mereka itu dengan sendirinya langsung menawarkan, Pak Guru, beta saya bikin tugas, jadi beta mau bikin ini gitu. Karena sudah disepakati gitu Bapak Ibu. Dan itu sudah itu yang saya lakukan dan saya alami tiap hari gitu Bapak Ibu semua. Konsekuensi namanya. Jadi jujur saja Bapak Ibu, mau menjadi konsekuensi lalu menjadi restitusi, mau merubah budaya ini kan tidak gampang. Kita tuh tidak tiba-tiba langsung tanpa ada sanksi yang diberikan, tanpa ada konsekuensi yang diberikan itu kan tidak mungkin Bapak Ibu. Tapi kita mulai itu, kita mau menuju restitusi nanti, kita mulai menghilangkan hukuman dan kita ada pada fase konsekuensi dulu Bapak Ibu. Saya tuh seperti itu Bapak Ibu. Jujur-jujur saya harus bilang begini Bapak Ibu, di kelas saya, anak-anak yang tidak buat tugas, saya tidak mau tangan saya ini pukul-pukul anak-anak gitu Bapak Ibu. Mereka itu dikasih apa? Skor jam contoh. Jadi hari ini skor jam, tidak buat tugas, nanti minggu depan kalau tidak buat tugas lagi, saya kasih kelipatan 2, 3 gitu. Jadi hari ini kita sepakat mulai dari 10. Minggu depan, kalau tidak buat tugas orang yang sama, berarti tambah 3, 13 kan Bapak Ibu. Jadi itu begitu. Lalu anak-anak di kelas saya tuh mereka sudah paham sekali gitu. Kalau mereka tidak buat tugas, tanpa dibilang-bilang lagi Bapak Ibu. Bahkan mereka tuh saling mengingatkan antar teman. Pak Guru, hari ini pompanya sekian kali karena tidak buat tugas gitu. Gitu Bapak Ibu, kita ke situ dulu pelan-pelan supaya anak tahu bahwa oh iya dia tidak buat tugas. Tujuan kita kenapa ada konsekuensinya Bapak Ibu? Supaya anak menghindari terjadinya pelanggaran itu. Tapi dalam kondisi tertentu pasti
anak tidak paham tugas, mereka tidak mau bekerja lagi, mereka lupa sama sekali atau karena tidak hadir gitu kan Bapak Ibu. Nah, mereka lalu kemudian tidak mengerjakan tugas misalkan. Karena kita sudah sepakat Bapak Ibu, pompa atau skor jam ya pompa saja gitu Bapak Ibu. Kalau sudah pompa jangan lagi dikata-katai, kita mengatakan mereka gitu Bapak Ibu. Tapi ada anak-anak yang, Pak Guru, saya tobat deh, minta ampun. Minggu depan buat tugas, mau salah, mau benar, mau lengkap, mau tidak lengkap dulu, saya buat dulu gitu Bapak Ibu. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi, itu yang akan kita hadapi kita dapatkan ketika kita sudah menerapkan konsekuensi dalam bentuk kesepakatan kelas kita, gitu Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas itu ada konsekuensinya kan, gitu. Kalau kelasnya kotor bagaimana? Biasa kalau saya konsekuensi untuk kelas yang kotor, pas masuk kelas, ya semua apa dulu kalau saya sudah, perhatikan kiri kanan, mulai angkat sampahnya dulu, bersihkan kelasnya dulu, baru mata pelajaran kita itu dilanjutkan walaupun itu sudah siang bolong gitu Bapak Ibu semua. Karena tuh mereka sudah tahu bahwa Pak Guru tuh kalau masuk kelas, misalkan kita kalau mau belajar matematika, kelasnya tuh sudah harus bersih sekali gitu Bapak Ibu. Nah itu bagian gitu Bapak Ibu. Jadi pas sudah sampai di kelas, mereka langsung lihat kiri kanan kelas mejanya mereka. Oh ternyata masih kotor Pak Guru, saya izin ya buang sampah gitu. Karena apalagi di jam-jam kita yang sudah siang itu kan mereka sudah ada yang makan di kelas dan segala macam. Contoh seperti itu Bapak Ibu. Karena sudah disepakati, jadi tanpa kita bicara lagi, tanpa kita sampaikan lagi, mereka sudah melakukan sendiri. Itu konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Sedangkan restitusi Bapak Ibu, restitusi itu Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat gitu Bapak Ibu. Restitusi juga adalah proses kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah gitu Bapak Ibu. Dan membantu murid atau peserta didik berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan gitu. Mereka itu mau jadi orang yang seperti apa gitu. Mereka itu mau jadi manusia yang seperti apa, murid yang bagaimana, siswa yang bagaimana gitu. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain gitu Bapak Ibu. Nah, memang benar-benar ini adalah sebuah kesadaran penuh, mindfulness di sini Bapak Ibu semua. Nah, restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Restitusi itu membantu murid untuk memiliki disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, gitu Bapak Ibu. Jadi saat dia berbuat salah, kita melakukan tahapan-tahapan yang disebut tahapan restitusi Bapak Ibu semua. Menetralkan mereka, memberikan kesadaran kepada mereka, kemudian memberikan anak-anak itu tindak lanjut, gitu Bapak Ibu. Apa sih yang dilakukan? Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, gitu Bapak Ibu. Namun tujuannya di sini adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi ini tujuan restitusi ini bukan untuk menghargai orang lain supaya guru merasa, tapi tujuannya adalah untuk menghargai diri mereka, gitu Bapak Ibu semua. Bukan semata-mata, beta bikin begini juga supaya ibu gurunya marah-marah. Bukan begitu Bapak Ibu. Tapi dia berusaha menjadi orang-orang yang tahu aturan, taat asas, karena disiplin dirinya itu Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita lihat. Jadi, itu yang membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman terjadi tanpa ada kesepakatan, tanpa direncanakan. Konsekuensi itu adalah dilakukan sebuah konsekuensi dampak dari sebuah pelanggaran yang dilakukan terhadap sebuah kesepakatan. Dalam bisa bersifat kita mendisiplinkan mereka ya Bapak Ibu ya. Ini proses mendisiplinkan. Tapi masih lagi bersifat ada yang tidak nyaman, ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman gitu kan Bapak Ibu ya. Tapi kalau restitusi ini memberikan kesadaran diri penuh kepada mereka gitu Bapak Ibu semua. Mereka tahu bagaimana mereka berbuat salah, tapi mereka tahu bagaimana mereka tahu berbuat salah dan mereka tahu bagaimana mereka mencari solusi terhadap pelanggaran kesalahan itu Bapak Ibu. Mencari akar masalahnya gitu Bapak Ibu. Mencari jalan keluarnya. Nah, dengan sendirinya gitu Bapak Ibu. Oh iya saya harus melakukan ini supaya seperti ini gitu. Supaya saya harus menjadi orang yang dengar-dengaran, anak-anak yang baik gitu Bapak Ibu semua. Nah itu Bapak Ibu. Nah ini dia Bapak Ibu ya, ciri-ciri restitusi, ada 9 Bapak Ibu.
Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk memperbaiki hubungan ya Bapak Ibu ya, tapi dia berusaha untuk bagaimana menjadi orang baik. Ini merupakan sebuah tawaran gitu Bapak Ibu. Restitusi itu tawaran loh Bapak Ibu, karena kita diskusikan bersama, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita harus mengajak anak untuk melihat siapa dirinya, melihat kedalaman dirinya gitu Bapak Ibu semua. Jangan melihat sekelilingnya gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah restitusi itu menjaga kebutuhan dasar yang mendasari tindakan gitu. Mengapa dia melakukan ini? Mengapa dia perlu menjadi baik? Mengapa dia perlu mengumpulkan tugas tepat waktunya gitu Bapak Ibu. Nah, itu dia. Itu yang kelima ya Bapak Ibu. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Restitusi diri gitu adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter bukan pada tindakan. Pembentukan karakter Bapak Ibu ya. Bahwa kita membentak-bentak anak-anak itu pada restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu fokus pada solusi. Dan kesembilan, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Gitu Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi yang bisa Bapak Ibu ketahui. Dan secara kesimpulannya adalah di saat ini kita bisa memahami antara hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu seperti apa, dan restitusi itu seperti apa. Nah gitu Bapak Ibu. Kalau mau tahu tentang tahapan-tahapan restitusi, bagaimana cara restitusi Bapak Ibu, kita akan ada pada sesi berikut gitu Bapak Ibu. Sesi lain pasti kita akan melihat langkah-langkah restitusi Bapak Ibu. Karena restitusi itu ada langkah-langkahnya gitu Bapak Ibu. Tapi untuk saat ini fokus kita hanya membedakan antara kita mau memulihkan paradigma kita dulu, perubahan paradigma dulu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, lalu kemudian bagaimana miskonsepsi kita selama ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Ya baik Pak Wil atas materi yang disampaikan yang cukup menarik bagi Bapak Ibu hebat di siang menjelang sore ini. Dan kesempatan ini saya berikan kepada Bapak Ibu hebat. Apabila ada pertanyaan, saran atau masukan yang bisa disampaikan oleh Bapak pemateri kita di sore hari ini, saya persilakan. Mungkin Bapak Ibu bisa raise hand. Iya. Pak Leo Aurima, disilakan Pak. Atau Bapak Ibu yang lain yang ingin menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan budaya positif, beberapa hal yang tadi disampaikan oleh pemateri kita, disilahkan Bapak Ibu. Ibu Vera, Ibu Asmawati, mohon maaf kalau namanya disebutkan panjang. Ibu Tumasoa, Bapak Ibu yang lain. Masih ada waktu, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, jangan menyia-nyiakan waktu yang begitu baik di sore hari ini. Iya,
Pak Rein, walaupun masih dalam perjalanan, tapi sangat antusias untuk mengikuti kegiatan kita di sore hari ini. Kami memberikan aplaus ya Pak Rein. Iya, silakan Pak Rein dengan beberapa, mohon maaf Pak Rein, sudah resign. Silakan Pak Rein. Ya, Ibu Moderator, dengar Ibu Moderator. Ya, dengar Pak Rein, silakan. Ya, Ibu Moderator, Pak pemateri, Pak Will yang ganteng, beserta teman-teman yang webinar di sore hari ini. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Cuma hanya memberikan masukan juga Ibu terkait dengan materi juga. Tapi ini memang pengalaman Ibu ya. Memang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Will itu memang gampang-gampang susah apa yang nanti katong praktekkan nanti ketika katong berproses dalam dunia pendidikan, dalam hal ini di sekolah Ibu. Dalam hal ini siswa Ibu, ada banyak proses yang katong nanti lakukan ketika nanti katong memberikan hukuman. Prosesnya proses memberikan hukuman. Mau dalam prosesnya mau kasih hukuman atau seng kasih pun juga konsekuensinya Ibu. Artinya Ibu, pepatah mengatakan bahwa di ujung rotan itu ada emas. Nah, memang dalam artian bahwa era sekarang, bahwa anak-anak sekarang juga memang dilindungi oleh undang-undang yang mengaturnya. Kalau pukul AB juga tetap katong kenal undang-undang. Apa yang tadi Pak Will sudah memberikan, membuat katong punya cakrawala berpikir bagaimana menjadi seorang pendidik itu yang baik itu seperti bagaimana. Lalu tadi dengan konsep-konsep materi yang tadi diberikan cukup baik. Cuma bagaimana katong bisa menjalaninya saja. Cuma Ibu, hukumannya ini terasa biar memang dia bisa melekat bagi katong. Memang kalau katong lihat di lain satu sisi bahwa kalau orang Jawa itu didik pung siswa itu memang halus, didik halus. Tapi katong orang Maluku nih susah apa Ibu. Memang katong memang ini akan menjadi salah satu diskusi yang panjang lebar, momok per katong. Sebab anak-anak nih kalau katong melihat pukul yang sempukul itu juga sama saja Ibu. Karena pun bagaimanapun juga kita memang katong akan harus merubah cara pandang ini. Toh pada akhirnya juga itu dikembalikan dengan person, katong punya pribadi masing-masing. Bagaimana katong melihat kurikulum mereka belajar ini, dia berjalan sebagaimana utuhnya. Dan toh bagaimanapun sebagai seorang guru, katong tetap memahami apa yang menjadi kebutuhan utama bagi katong untuk bisa meminimalisir apa yang menjadi tuntutan dalam hal ini di dunia pendidikan maupun di seluruh stakeholder pendidikan yang ada dalam hal ini di katong punya masing-masing sekolah. Beta rasa itu apa yang beta perlu sampaikan Ibu. Maaf beta di jalan mau buru-buru ferry. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak Rein yang cukup serius walaupun memang dalam perjalanan tetapi punya semangat yang luar biasa untuk kegiatan kita di sore hari ini pada budaya positif yang seringkali terjadi dalam proses pendidikan kita sebagai seorang guru. Mungkin selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Will sebagai sumber kita. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Jadi Bapak Ibu semua, ini konteks kita ya Bapak Ibu ya, konteks kemampuan kita, konteks kegemuran kita yang kalau kita lihat, kita mengkaji dari sisi karakter kita itu adalah orang-orang yang karakternya keras ya gitu Bapak Ibu. Tapi bagaimana Bapak Ibu kita bisa melakukan sebuah perubahan itu terjadi dan tanpa meninggalkan budaya kita Bapak Ibu semua. Kita tidak bisa serta-merta itu lalu Bapak Ibu. Jadi pertama saya memberikan menurut saya pribadi Bapak Ibu semua, kita tidak bisa lalu segampang itu meninggalkan budaya Maluku kita yang keras itu Bapak Ibu semua. Budaya ketimuran kita yang keras itu, dan ini menjadi catatan kita untuk bukan cuma di Maluku sebenarnya Bapak Ibu kalau ketemu dengan teman-teman dari luar sana, untuk yang notabene orang timur ya Bapak Ibu. Tapi yang menjadi tulis saya adalah kita tidak bisa langsung, mungkin kita tidak bisa langsung menutup pada institusi itu dengan secepatnya gitu Bapak Ibu, dengan langsung merubah 360 derajat gitu Bapak Ibu.
tapi bagaimana kita mulai meninggalkan hukuman dan kita melaksanakan yang menerapkan konsekuensi, gitu Bapak Ibu. Kita menerapkan konsekuensi itu dulu, gitu. Itu yang pertama. Supaya apa Bapak Ibu? Ketika konsekuensi ini kita jalankan untuk beberapa waktu, baru kemudian sambil konsekuensi ini jalan, kita menerapkan restitusi, gitu Bapak Ibu. Itu tawaran saya Bapak Ibu semua, sehingga kita tidak langsung akan meninggalkan. Jadi budaya kita itu, kita tidak, karakter kita yang keras gitu, temperamen kita yang keras sebagai orang Maluku gitu Bapak Ibu semua, buat kita meninggalkan, melepaskan begitu saja Bapak Ibu, tapi bagaimana dalam temperamen kita, karakter kita menghadirkan sebuah sekolah yang nyaman untuk anak-anak. Karena memang Bapak Ibu kalau tiba-tiba berubah menjadi yang sangat lembut, itu malah bukan loh Bapak Ibu. Itu akan terlihat aneh di sekolah Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita mulai menerapkan dengan mengimplementasikan budaya positif dengan menerapkan konsekuensi, gitu ya Pak Rini ya, seperti itu, sehingga kita sepakati itu Bapak Ibu. Nah, dengan demikian supaya jangan lagi terjadi hukuman, Bapak Ibu jangan sampai kita itu emosinya, kita harus menjaga emosi kita Bapak Ibu. Kita harus melihat anak-anak itu sebagai apapun yang mereka lakukan itu punya tujuan, gitu Bapak Ibu. Mengapa mereka melakukan hal ini, gitu. Sehingga kita mengarahkan mereka, kita mencari tahu kenapa mereka melakukan pelanggaran seperti itu, mereka bersikap seperti itu, berperilaku seperti itu, yang menurut kita itu adalah sebuah pelanggaran, gitu Bapak Ibu. Jadi kita melakukan hal-hal seperti itu, trik-trik sederhana seperti itu, menuju kepada bagaimana budaya positif itu benar-benar tercipta di sekolah tanpa mengubah identitas kita sebagai orang timur yang punya karakter keras seperti itu semua. Demikian Pak Rey. Ya, terima kasih Pak Bibi untuk beberapa hal yang boleh disampaikan sehubungan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Rey. Ya, yang selanjutnya Ibu masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau masukan kepada Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Iya Pak Wil, mungkin kita ada Ibu Tumaswa yang sudah resign. Kepada Ibu disilahkan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Moderator dan Pak Wil untuk kesempatan yang diberikan. Pak Wil, mungkin beta memerlukan saran dari Pak Wil. Di sini tadi disampaikan bahwa hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu suatu hal yang berbeda. Beta pernah mencoba untuk melakukan semacam restitusi, di mana biasanya ketika anak itu dia melakukan pelanggaran seperti tidak mengerjakan tugas, terlambat, ataupun melakukan pelanggaran hal kecil lainnya dengan pukulan. Nah, ketika beta mencoba untuk menggunakan restitusi, beta menanyakan apakah itu hal yang dong inginkan? Dong jawab, tidak Ibu. Kemudian lalu hal seperti apa yang dong inginkan? Kemudian mereka menyampaikan dan beta menanyakan apa yang akan dong buat. Mereka juga menjawab apa yang dong ingin dong buat. Tapi ketika beta menanyakan kembali seandainya hal yang tadi dong inginkan untuk buat itu tidak dilakukan, apa yang ingin diberikan? Mereka menjawab bahwa pukul saja Ibu. Padahal kita berusaha untuk tidak menggunakan yang namanya pukulan itu. Tetapi mereka sendiri yang menawarkan diri untuk dipukul. Dan ketika hal itu dilakukan, berulang kembali tidak ada perubahan dan setiap ditanya adalah lebih baik dipukul saja Ibu. Walaupun ketika dipukul itu tidak ada perubahan. Mungkin ada saran apa yang Pak Wil bisa sampaikan supaya ketika mencoba melakukan restitusi terhadap anak-anak, ditanya jika mereka tidak melakukan, hal apa yang bisa katong timbal balik terhadap pelanggaran itu. Terima kasih Pak Wil. Ibu Moderator, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Pak Wil, disilakan Pak Wil. Iya, terima kasih Ibu Ellen, Ibu Esther. Ini dia nih Bapak Ibu. Apalagi kalau anak usia remaja gitu Bapak Ibu,
coba-coba mereka itu makin tinggi gitu Bapak Ibu, ini yang perlu kita menetralkan dulu mereka gitu Bapak Ibu semua. Kita menetralkan emosinya mereka, kita menetralkan, memposisikan anak itu dengan benar dulu Bapak Ibu. Contoh ya Ibu Esther, kenapa sih anak-anak ini kalau sudah direstitusi padahal masih lagi dibuat? Satu hal saja Bapak Ibu semua, dalam melakukan proses restitusi ini, kita kan kalau kita bicara soal restitusi, karena topik kita tidak tentang restitusi, tapi yang Bapak Ibu mungkin nanti biar saya kita menetralkan emosi mereka gitu Bapak Ibu ya, kita memberikan kesadaran kepada mereka gitu Bapak Ibu, baru kita menanyakan tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh anak itu gitu. Seperti yang Ibu Esa sudah lakukan, tapi kenapa dia berulang lagi dan tidak ada perubahan gitu. Kita, kalau menurut saya pribadi, itu kita membentuk seorang manusia itu tidak mudah dan gampang. Membentuk seorang manusia itu tidak mudah dan gampang. Pembentukan karakter itu bukan suatu hal yang gampang, mudah, dan dampaknya hari ini terjadi dan besok itu kita lakukan hari ini dan dampaknya besok gitu ya Bapak Ibu semua. Apalagi Bapak Ibu, kita lihat flashback lagi, kita lihat lagi ke belakang. Dia ini asal keluarganya itu seperti apa? Nah, contoh, dia ini berasal dari didikan di rumah yang seperti apa? Kodrat alamnya di rumah itu seperti apa gitu. Nah ini dia, sehingga dalam memberikan proses restitusi kepada anak gitu Bapak Ibu, kita sudah tahu latar belakangnya anak itu seperti apa gitu Bapak Ibu. Sehingga kita tidak salah sasaran gitu, contoh. Kita tidak terlalu jauh dari apa yang diharapkan oleh kita sendiri dan anak itu gitu Bapak Ibu semua. Nah, jadi mungkin Ibu Esther, salah satu triknya mungkin satu, lihat lagi kondisi anak itu sebenarnya lingkungannya seperti apa. Karena kalau bicara anak soal pukul, berarti memang ini anak sudah terbiasa sekali dengan namanya keras-keras ini, gitu contoh. Nah, tapi ada anak-anak yang tidak bisa, satu kali dipukul dia langsung ogah gitu. Walaupun kita itu orang Ambon atau orang Maluku secara keseluruhan, orang SBB apalagi. Tapi ada anak-anak yang dia merasa bahwa itu hal biasa gitu. Memukul itu ada hal biasa, sehingga itu sebenarnya sebuah pilihan yang dia lakukan karena dia saat dalam kondisi tidak stabil, seperti itu contoh. Ya daripada ibu tanya-tanya beta bilang saya ibu guru pukul saya gitu. Nah, apalagi kalau bicara soal mata pelajarannya, ibu kalau memang dia mungkin kita mencari tahu anak itu secara tugas, apalagi bicara soal tugas. Basically anak itu tidak punya dasar apa-apa atau kemampuan dasarnya atau ketertarikan terhadap mata pelajaran itu sedikit sekali gitu Bapak Ibu contoh. Sehingga ada anak-anak yang kemudian ini tugasnya harus selesai nih contoh. Tapi bagaimana kita melihat, jadi untuk melakukan restitusi, selain kita mengikuti langkah-langkah restitusi, Bapak Ibu, menstabilkan suasana, kondisi, kemudian menanyakan anak itu RTL-nya harus berbuat apa, kita menggali lagi, kita melihat beberapa hal lain lagi gitu Bapak Ibu semua. Karena restitusi ini sebuah tahapan yang kompleks. Sederhana, kompleks, bagaimana anak menciptakan anak itu menghargai dirinya sendiri gitu. Tujuan kita tuh seperti itu ya Ibu Esther dan Bapak Ibu semua, sehingga kalau kita sudah melakukan sesuai tahapan restitusi, anak itu tidak bisa, dia kembali lagi tidak ada perubahan, kita melihat faktor lain gitu. Mengapa anak ini begini terus? Kita lihat keluarganya dulu. Kita melakukan on the spot atau lingkungan tempat tinggalnya gitu. Kemudian kalau berbicara soal tugas, kita lihat anak ini ketertarikannya terhadap mata pelajaran itu seperti apa gitu. Contoh anak yang tidak suka matematika, kita paksakan dia harus matematikanya itu harus seperti apa gitu, harus oke semua. Padahal matematikanya itu ada pada batas-batas yang sangat minim gitu Bapak Ibu. Sehingga kita perlu kebutuhan belajarnya, kembali lagi ke kebutuhan belajarnya dia gitu Bapak Ibu semua. Mungkin demikian Ibu Esther, kalau langkah-langkah itu sudah dilaksanakan, berarti kita perlu melihat faktor lain. Lingkungan keluarganya, lingkungan pergaulannya, kemudian ketertarikan anak itu terhadap mata pelajaran atau kemampuan anak ini sebenarnya dia untuk Ibu Esther kalau mata pelajaran IPA ini dia kemampuan matematika IPA-nya sampai di mana, atau saat mengajar suatu materi IPA itu dia tertarik atau tidak gitu Bapak Ibu semua contoh. Nah, sehingga kalau anak kemampuannya rata-rata pas-pasan, mungkin seperti itu dia hanya menerima informasi, tapi jangan kita memaksakan lebih dari anak itu. Kita hanya bisa mengarahkan saja gitu Bapak Ibu semua. Selebihnya itu kita berproses dengan dia, mengarahkannya menjadi anak yang baik, yang rajin datang ke jam kita, punya tugas walaupun itu tidak harus jadi 100 semua, tidak sempurna Bapak Ibu. Kita menghargai pekerjaannya dia contoh. Jadi mulai tadi tidak buat tugas, mungkin dia akan berusaha membuat tugas walaupun itu belum sempurna gitu Bapak Ibu semua. Dan kita perlahan-perlahan seperti itu. Demikian Ibu Esther, terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Wil untuk jawaban yang bisa disampaikan terhadap pertanyaan dari Ibu Tumaswa. Ya, Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Ibu Asmawati, Ibu Saia, Ibu Warbal, Bapak Leo. Ya Bapak Ibu tetap semangat ya Bapak Ibu. Walaupun memang kadang kita mengalami hal-hal yang juga membuat kita perlu untuk bersabar, perlu untuk mampu menenangkan diri kita sendiri Bapak Ibu. Karena pendidikan ini merupakan pekerjaan yang mulia bagi kita. Bagaimana anak-anak kita harus kita bentuk menjadi anak-anak yang berkarakter, memiliki nilai-nilai kebajikan yang dalam kurikulum Merdeka sekarang ini kita diharapkan mampu untuk mewujudkan anak-anak yang berobat belajar Pancasila. Ya, mungkin Pak masih ingin untuk menyampaikan hal-hal berkaitan dengan materi kita di sore hari ini kepada Pak Wil. Ya, Pak Leo, disilakan Pak. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Masih. Mohon maaf Ibu, beta izin matikan kamera barang. Beta jadi bergeser di lokasi yang agak sedikit. Ya. Oke, lokasi ekstrim. Terima kasih untuk Ibu moderator, Bapak Wil sebagai narasumber untuk webinar pada sore hari ini. Sebelum beta menyampaikan apa yang mau beta sampaikan, ini merupakan langkah awal yang sangat baik untuk katong sesama guru bersinergi untuk mengembangkan katong punya kapasitas sebagai guru. Apalagi background katong pun siswa ini beda-beda tipis. Kalau mau dibilang semua sama saja. Lebih khusus ke permasalahan hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi Pak Wil. Yang beta ingin tanyakan di sini adalah khusus untuk katong guru yang punya beban mengajar di kelas 10. Kendala yang paling utama yang beta alami sekarang untuk siswa kelas 10 ini kan, kalau kurikulum 2013 katorang sudah tahu bahwa siswa yang katong mengajarkan ini jurusan IPA misalnya, berarti orientasinya anak-anak IPA yang harus dikuatkan dengan materi-materi yang kaitannya dengan background disiplin ilmu yang katong ajarkan. Namun di kurikulum 2000, kurikulum Merdeka ini kan siswa yang ada di kelas 10 ini kan belum terpetakan berdasarkan jurusannya. Sehingga ada hal yang sangat jomplang ketika banyak siswa yang mengerjakan tugas itu asal-asalan saja. Konsekuensi yang disepakati sebagai hukuman itu kan itu sudah biasa. Tapi bagi siswa yang berpikir bahwa nanti dia kelas 12, kelas 11 ini dia masuk ke jurusan IPA, dia akan tetap cun saja dengan apa yang dia sudah lakukan selama, sekalipun dia dikasih hukuman atau dikasih apapun, ya akan biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan durasi waktu. Kita punya waktu di kurikulum Merdeka ini kan cuma 2 jam Pak Wil. Kalau misalnya kita fokus untuk pembinaan siswa kaitannya dengan yang menjadi alasan keterlambatan orang punya materi, itu kira-kira waktu yang paling tepat untuk mereka itu dibina itu di saat yang seperti apa? Apakah pada saat kita mulai di waktu persepsi itu kita sudah langsung mulai progres pembinaan dan sebagainya, atau dalam tahapan yang kayak bagaimana? Karena kita berpikir yang kita alami sekarang ini banyak siswa yang saat kita jelaskan hal yang susah dari dorang, apa yang dong lakukan itu yang sebenarnya, misalnya kita sudah memberikan kemudahan dengan semperu lagi ada catatan, kita gunakan WhatsApp grup, materi dikirim, tapi banyak dengan alasan saya nggak ada data, kemudian materinya sudah didapat tapi dong saya bawa handphone, itu yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran, sehingga butuh
teknik atau cara yang memang lebih efisien untuk dorang. Par bagaimana cara katong bina dorang ini ke arah yang lebih baik. Apalagi anak-anak ini kan katong belum tahu yang nanti mau jurusan IPA nih yang mana, yang nanti akan di jurusan IPS seperti apa. Mungkin itu saja yang mau kita tanyakan di Pawil. Terima kasih atas Ya, baik, Pak Leo. penjelasan. Terima kasih Bu Moderator. Iya, terima kasih Pak Leo untuk beberapa hal yang menarik yang dialami oleh Bapak. Oke, silakan Pak Wil untuk jawabannya atau solusinya. Silakan Pak. Oke, Pak Leo, terima kasih pertanyaan dan pikiran-pikiran yang sangat baik sekali untuk kita diskusikan bersama juga, walaupun karena hari ini kita bicara soal hukuman, konsekuensi, dan restitusi, beberapa hal yang disampaikan berdasarkan yang didapatkan di lapangan, di sekolah adalah pertama, kelas 10. Untuk banyak kasus yang disampaikan tadi, itu lebih fokus kepada kebutuhan belajar sebenarnya gitu ya Pak Leo ya. Kebutuhan belajar contoh. Kalau anak-anak durasi waktu yang cuma 2 jam, kurikulum merdeka memang dibuat seperti itu 2 jam karena yang kita kasih di sana adalah sesuatu yang esensial saja, yang berhubungan dengan yang tidak terlalu muluk-muluk lah gitu, tidak terlalu tinggi pembahasannya gitu, karena memang rata-rata anak-anak itu nanti mereka ada pada mata pelajaran yang dasar secara umum, lalu kemudian nanti di kelas 11 baru pendalamannya di sana contoh. Kemudian saya ini mulai dari tadi kalau bilang Pak Leo ada sempat tanyakan, jadi ada beberapa pertanyaan nih sebenarnya di sini, 2 lah kurang lebih seperti itu, tentang kapan waktu pembinaan yang tepat yang berhubungan dengan restitusi atau konsekuensi, dan kemudian yang kedua adalah tentang kebutuhan belajar itu. Kalau menurut saya Pak Leo dengan waktu yang cuma 2 jam, berarti dalam melakukan pembinaan kita mestinya yang kita dapatkan di kelas itu adalah catatan reflektif kita untuk kemudian nanti kita akan ada dalam sebuah pendekatan individu kepada anak-anak yang bersangkutan contoh, dengan waktu yang tidak lagi di dalam jam kelas itu gitu. Karena kalau kita mau menerapkan sebuah restitusi di dalam jam pelajaran, itu tidak boleh dilaksanakan di sana gitu Bapak Ibu. Apalagi kalau berhubungan dengan individu ya Bapak Ibu semua. Restitusi itu kita punya waktu sendiri, kita punya ruang sendiri untuk melakukan yang namanya proses restitusi. Restitusi itu menghindari anak tidak seperti apa ya? Anak tidak boleh ditegur di depan umum seperti itu. Cukup kita memberikan sebuah sebuah catatan saja. Tapi jadi itu jadi catatan tuh Bapak Ibu semua. Kita membuat catatan, oh ternyata ini anak perlakuannya tadi seakan-akan dia itu kayak terek-terek beta di kelas contoh. Atau anak ini seakan-akan dia buat-buat padahal dia bisa nih. Atau anak ini dia melakukan ini coba-coba gitu contoh Bapak Ibu. Nah, anak-anak yang seperti ini contoh berarti kita sudah punya catatan reflektif dan kita tidak bisa melakukan restitusi itu di dalam jam pelajaran gitu Bapak Ibu. Karena semestinya restitusi itu terpisah, itu sendiri gitu ya Pak Leo dan Bapak Ibu yang lain. Kita juga akan mengambil yang sama sehingga kita tidak salah kaprah dalam implementasi kurikulum kita dalam hal ini budaya positif, kegiatan belajar di sekolah dalam hal ini restitusi itu. Jadi satu, itu catatan-catatan kita dan kita melakukan restitusi itu di tempat dan waktu ruang tersendiri. Di kelas itu kita hanya mengarahkan secara umum. Kalau berhubungan dengan waktu-waktu pembinaan kita terkait dengan kita tuh menerapkan restitusi. Sedangkan kalau konsekuensi itu berarti yang sudah saya jelaskan dari tadi, konsekuensi itu anak itu sudah tahu dia kalau tidak buat tugas konsekuensinya apa gitu. Dia tidak buat tugas konsekuensinya apa. Bapak Ibu mungkin bisa dicoba gitu Bapak Ibu, karena saya ini sudah tahun kedua saya menerapkan tahun kedua ya Bapak Ibu ya. Kalau dari tahun ketiga saya sudah menerapkan Bapak Ibu, jadi agak-agak enteng lah gitu Bapak Ibu semua. Jadi ketika anak perlakuannya itu di luar atau di atas dari yang diekspektasikan gitu Bapak Ibu, di luar perlakuan yang kita istilah perlakuan khusus yang dia timbulkan, dia tunjukkan kepada kita atau kepada teman-temannya, kita melakukan restitusi. Dan itu lagi-lagi tidak boleh di dalam jam pelajaran. Itu yang pertama Pak Leo. Kemudian Bapak Ibu semua, anak-anak tugas sudah menyeting banyak hal gitu. Satu hal yang perlu dilakukan adalah sebelum Bapak menerapkan pembelajaran yang contoh tadi, sudah mensiasati tidak lagi catatan tapi tugas dikirimkan.
Tapi ketika tugas itu dikirimkan melalui media sosial media itu, Bapak Ibu, ternyata ada lagi alasan. Tidak ada pulsa, tidak ada HP, HP tidak dibawa, dan macam-macam. Nah, ini yang perlu kita petakan dulu gitu. Kondisi sekolah kita itu yang bagaimana gitu. Kondisi sekolah kita ini apakah mengizinkan mereka mengakses HP, Android atau tidak gitu, satu. Kalau tidak diizinkan akses, berarti trik kita seperti yang tadi Pak Leo mungkin sempatkan, berarti ini di jauh-jauh hari sudah dikirim dan mereka mengaksesnya di rumah gitu contoh. Nanti kita akan melihat perkembangan anak-anak yang mengakses full itu seperti apa, pasti ketahuan di kelas gitu. Kemudian ada anak-anak yang melihat lagi, kita mau mengirim tugas lewat HP ini, apakah semua anak kita punya Android atau tidak gitu. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan dalam pembelajaran seperti ini adalah kita melakukan yang namanya asesmen diagnostik non-kognitif gitu Bapak Ibu semua. Tujuannya adalah untuk apa? Kita mengetahui kondisi kelas kita, kondisi anak-anak kita secara keseluruhan. Dalam hal ini yang di luar dari mata pelajaran, tapi kondisi sosialnya mereka, kondisi pergaulannya mereka, kondisi ketersediaan alat atau perangkat sarana prasarana belajarnya mereka di rumah, gitu Bapak Ibu, atau di sekolah gitu. Sehingga kita bisa lihat dan kita tidak menjudge mereka bahwa mereka itu beralasan contoh. Oh, kalau memang benar-benar mereka punya HP tapi mereka tidak punya data, kalau Pak Leo, saya pribadi di sekolah kami karena masih mengizinkan akses HP, tapi kalau kita di ruangan yang tidak punya sinyal WiFi, saya selalu mengorbankan data saya untuk 1 jam pelajaran tapi dilarang anak mengakses yang lain, contoh seperti itu. Itu yang biasa saya lakukan. Tapi biasa saya kasih hotspot, saya matikan lagi gitu. Kecuali mereka dikasih untuk explore yang menggunakan media. Tapi kalau cuma memberikan tanggapan awal atau memberikan tanggapan-tanggapan yang sifatnya reflektif itu, atau sifatnya itu pengantar mata pelajaran apresiasi dan lain sebagainya, itu saya, bukan anak yang memberikan apresiasi ya, tapi kesiapan anak gitu Bapak Ibu semua, saya itu biasa melihat, oh Pak Guru katanya tidak punya data, HP-nya dibawa semua, tapi tidak punya data. Saya tawarkan satu yang lain yang punya data, bagikan ke teman-teman, nanti Pak Guru juga bagi gitu Bapak Ibu. Secara tidak langsung kita membentukkan karakter bahwa mereka itu harus berbagi loh gitu Bapak Ibu semua. Ada anak-anak yang kesiapan Android siap, WiFi data siap. Mereka tugasnya mereka yang berkelebihan itu mereka harus berbagi dengan teman-teman mereka yang saat itu memang punya alat tapi tidak punya data, contoh seperti itu. Gitu Pak Leo, sehingga itu menunjang aktivitas kita di kelas. Jadi benar-benar kita harus menguasai, memahami penerapan pembelajaran kita apapun itu bentuknya, kita sesuaikan dengan kontekstual kita, realistik kita di sekolah atau anak-anak kita, karena kita sudah harus punya data gitu Pak Leo, contoh. Oh Pak Leo sudah punya data di kelas 10A1, 10A2, 10A3 dan seterusnya yang punya Android berapa orang. Jangan sampai Bapak Ibu memberikan materi ke dalam bentuk sosial media, tapi yang Android di kelas itu cuma 3 orang. Itu kan jadi masalah juga ke yang lain. Oh berarti materi ini diperbanyak dalam bentuk print out. Karena kondisi kita di sekolah tidak bisa mengakses HP, berarti print out. Kalaupun ia menggunakan WiFi, menggunakan media, berarti lab difungsikan dengan baik Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga memang tidak ada alasan bahwa memang aturan kita tidak boleh anak datang ke sekolah bawa HP, karena kita sudah sampai aturan atau tata tertib ini dibuat sudah ada kajiannya gitu Bapak Ibu. Nah, sehingga tidak ada lagi komplain kan ke orang tua atau anak, tapi anak ini belajar di zaman sekarang yang harus terus kenal teknologi gitu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu punya jadwal rutin masuk ke lab. Sehingga Bapak Ibu 1 minggu itu kalau kita kan pasti labnya itu kan tidak banyak juga kan Bapak Ibu, yang namanya lab itu milik umum bukan milik kita kan Bapak Ibu. Sehingga sekolah menjadwalkan masuk ke lab kira-kira 1 guru mata pelajaran tuh kapan masuk ke lab contoh. Jam-jam yang tidak menggunakan lab berarti semua materi di print out supaya tidak lagi menjadi alasan gitu. Mungkin demikian Pak Leo yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan. Nah, semoga itu bisa membantu. Terima kasih Pak Wil, Ibu atas penjelasannya. Ya baik Pak Leo, Pak Wil yang sudah memberikan jawaban terhadap apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan oleh Pak Leo. Ya Bapak Ibu, kita sudah ada pada jam 16.30 atau jam 4:30 sore. Ya, mungkin kita sudah di penghujung kegiatan kita di sore hari ini. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang mungkin
menanyakan terkait dengan materi kita di saat ini, mungkin 5 menit saya masih bisa berikan kesempatan sebelum kita ada pada kegiatan akhir kita di sore hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada lagi, saya percaya bahwa materi yang disampaikan oleh Pak Wil dari awal sampai akhir terkait dengan ayo kenali budaya positif, yaitu paradigma, teori kontrol, sampai pada konsekuensi dan restitusi yang sangat baik bagi kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah di mana kita mengabdi. Ya Bapak Ibu, semoga tetap menjadi kekuatan baru, semangat baru, motivasi bagi kita sebagai seorang pendidik. Dan di akhir pertemuan kita di saat ini Bapak Ibu, mungkin sebelum kita ada dalam penutup, saya ingin meminta satu Bapak atau Ibu guru untuk mungkin memberikan semacam pesan atau pesan bagi kita terkait dengan materi kita di hari ini. Silakan Bapak Ibu, mungkin dari Ibu Asmawati masih ada ya. Oke, silakan Ibu. Mungkin di penghujung konsultasi saya silakan Ibu untuk memberikan refleksi akhir daripada kegiatan kita di sore hari ini. Silakan Ibu. Ya, kita mendengar suara kami, Bu. Halo. Selamat sore, Bu Moderator. Bisa mendengar suara saya? Ya, siap Ibu. Dengar Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Moderator. Bapak pemateri yang sangat luar biasa membuka wawasan kami dari siang tadi sampai sore hari ini terkait dengan budaya positif, dan yang paling yang kami garis bawahi yaitu tentang restitusi, di mana kita sebagai seorang pendidik melihat kembali bahwa apa yang kita lakukan di sekolah jangan sampai kita menjadi pengontrol untuk peserta didik kita, tetapi bagaimana kita sebagai seorang pemantau atau manajer agar peserta didik dapat berkembang tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Ibu. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak. Dan terakhir mungkin saya persilakan kepada pemateri kita Pak Wil untuk sepatah kata mengakhiri kegiatan kita di sore hari ini. Silakan Pak Wil. Iya, terima kasih Bu Moderator, Bapak Ibu semua. Saya mau ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di room kita di saat ini. Bapak Kepala SMA Negeri 2 Seram Bagian Barat juga, Pak Trabano, terima kasih banyak masih ada di room kita, dan Bapak Ibu semua, Pak Leorima, Ibu As, Ibu Els, Ibu Esther, kemudian Ibu Saia yang baru saja live, Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Satu hal yang perlu saya titipkan untuk kita semua adalah bagaimana kita bisa menerapkan budaya konsekuensi dan restitusi itu untuk menghindari yang namanya hukuman di sekolah, untuk bisa menghasilkan peserta didik kita yang lebih menghargai diri mereka sendiri dan menghargai orang lain di sekitar mereka. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement saya di saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kemudian saya untuk menyampaikan sekali lagi banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya baik Pak Wil, ya Bapak Ibu yang tetap semangat dari hari ini. Kita sudah ada di penghujung kegiatan kita di sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga kegiatan kita di sore hari ini terkait dengan mengenali budaya positif tetap memberikan kekuatan motivasi bagi kita untuk kebiasaan-kebiasaannya di mana kita menamping untuk kita membentuk karakter anak-anak didik kita dari
anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu, mungkin sebelum kita mengakhiri, mungkin Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera untuk kita ada dalam pengambilan gambar. Ya Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera untuk kita ada dalam pengambilan gambar. Ya. Ya Bapak Ibu yang lain, Bapak Leo, Ibu Tomasua, Ibu Warma, Bapak Leo. Iya, baik Bapak Ibu. Iya, 1, 2, 3. Iya. Gaya bebas Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih Bu. Terima kasih. Nah, 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan kita di lain waktu dengan komunitas Ale Rasa Rasa Bikin Maju Pendidikan. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you.